yang saya banggakan pada host kita malam ini, Kak Desi. Terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian adik-adik calon insan cendekia dimanapun berada, selamat malam semuanya. Ya, yang belum bergabung silakan bisa bergabung terlebih dahulu. Nah, untuk malam ini kita akan bahas mengenai moderasi beragama. Adik-adik semuanya, yang belum makan silakan makan dulu ya. Sambil makan juga enggak apa-apa. Jangan lupa makan biar sehat. Ya, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Adik-adik semuanya? Sudah. Sudah? Oke. Ya, lanjut untuk pertemuan yang kedua di Bimbel Ain Habibie tentang materi moderasi beragama. Kemarin sudah, selanjutnya ini ada beberapa indikator dalam moderasi beragama. Ya, yang pertama yaitu ada di semuanya. Saya ulang ya, moderasi beragama itu kuncinya di pemikiran wasatiyah atau pemikiran secara beragama yang jalannya itu tengah-tengah, tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri dalam segala hal, baik itu dalam beragama menjalankan ibadah, baik itu dalam berhubungan sosial, baik itu dalam kebudayaan, baik itu dalam ikuti peraturan pemerintahan, dan seterusnya. Nah, untuk itu ada lebih rinci mengenai beberapa 4 indikator dalam moderasi beragama. Nanti setelah ini kita akan latihan soal-soal adik semuanya. Yang pertama yaitu komitmen kebangsaan. Bagaimana tentang komitmen kebangsaan ini? Yaitu penerimaan terhadap prinsip, ya, terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan regulasi di bawahnya. Ketika ada budaya, ketika ada ajaran agama, ketika ada suatu tradisi yang menyeleweng dari ini dia Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia, maka di situ sudah bertentangan dengan prinsip daripada moderasi beragama. Gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua toleransi, menghormati perbedaan dan berikan ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama. Itulah tentunya ada ciri-ciri itu. Kalau tidak mau bekerja sama, kalau tidak eh, boleh menyampaikan pendapatnya, tidak menghargai kesetaraan, maka di situ sudah bertentangan dengan prinsip toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan. Jika ada di situ kemungkaran-kemungkaran pun tidak boleh menggunakan kekerasan. Karena ada yang namanya juga tabayun, penjelasan, musyawarah, gitu ya. Baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Jadi jelas-jelas di situ bertentangan kalau ada kekerasan. Udah deh semuanya. Nah, untuk itu dalam prinsip moderasi beragama indikatornya tadi harus tidak boleh ada kekerasan. Harus toleransi, harus itu benar-benar mengajak, mengayomi, santun lah kira-kira seperti itu.
Nah, yang keempat, penerimaan terhadap tradisi, ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan. Jauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi-tradisi di Indonesia kan banyak sekali. Jawa sendiri, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, di Sumatera sendiri, ada Aceh, ada Lampung, ada Medan, Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada Papua, ada NTT, dan seterusnya. Punya tradisi-tradisi sendiri. Itu kita sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentuk dari beberapa tradisi di situ, tentunya harus menerima terhadap tradisi tadi. Harus apa namanya? Harus benar-benar toleransi. Tidak boleh bertentangan. Kalau ada ajaran-ajaran yang orang Islam ternyata kemudian kok tradisinya menyembah berhala, lah itu yang bertentangan dengan ajaran. Selagi tradisinya tidak bertentangan dengan syariat agama, khususnya dalam agama Islam, maka di situ harus ditolerir dan terima tradisi tersebut. Ataupun Anda pas ketika dimanapun berada, maka di situ ada prinsip, ada makalah, di mana bumi diinjak, di situ langit dijinjing. Oke, itulah 4 indikator moderasi beragama. Kita akan bahas soal yang pertama, tentang undang-undang. Perjuangan Indonesia, yang pertama ya, menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea berapa, teman-teman semua? Hmm, ya, di alinea berapa? Ya, di alinea berapa, teman-teman? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah C, 1 dan 4. Nah, di alinea 1 dan 4. Kita lihat pembahasannya coba. Nah, ini. Kenapa di alinea 1 dan 4? Karena semua agama meyakini kebenaran agamanya. Sorry, sorry. Ya, ini bahasan yang pertama. Ya, oke, oke. Nah, ini dia. Perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama. Yang berbunyi tadi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan alinea keempat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di situ nomor 1 jawabannya adalah yang C, 1 dan 4. Yang kedua, salah satu tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian mayat leluhur dalam rangkaian menghormati para leluhur yang telah meninggal disebut dengan tradisi Mak Nene. Nah, tradisi tersebut berasal dari daerah mana? Ayo, ada Dayak, Toraja, Bali, dan Bugis. Mak Nene, itu tradisi dari mana? Toraja. B, Betul sekali. Pak. Ya, betul sekali Toraja. Jadi nanti teman-teman ada di situ kan tadi disebutkan
ada tradisi, ada undang-undang, dan sebagainya. Istilah ini lebih soal-soal lebih kepada teknis, contoh konkret, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, salah satu contoh pengalaman sila pertama Pancasila butir ke-6. Ada pengalaman Pancasila pertama butir ke-6 adalah apa? A, B, C, atau D. A, tidak menghalangi kegiatan ibadah orang lain yang berbeda agama. B, membantu korban bencana alam yang menurut agama yang berbeda. C, mengucapkan selamat hari raya kepada umat beragama lain. D, tidak menghina agama orang lain. Yang paling tepat adalah sila pertama butir ke-6. Ya, jawabannya apa? Hmm. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Tidak menghalangi kegiatan ibadah orang lain yang berbeda agama. Karena di sila pertama ini kaitannya tentang Tuhan. Yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, nomor 3. Jawabannya A ya. Sini A. Oke. Berikutnya nomor 4, teman-teman. Toleran terhadap pemeluk agama lain merupakan prasyarat utama mewujudkan kerukunan nasional. Ungkapan tersebut tertulis pada apa? Buku moderasi, pembukaan undang-undang, dan kemudian PBM nomor 9 dan nomor 8 Menteri Agama, DRPJMN 20 2020-2024. Ya, berapa? Teman-teman? Nomor 4. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah buku buku moderasi beragama. Iya, betul sekali. Karena apa? Toleran terhadap pemeluk agama lain ya merupakan prasyarat apa? Utama mewujudkan kerukunan nasional. Nah, ungkapan tadi tertulis pada buku moderasi beragama dari Kementerian Agama itu, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 5. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Wajib menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila dengan lambang nomor 5. Ada padi dan kapas. B. Kepala banteng. C. Pohon beringin. D. Rantai. Hmm. Ayo boleh bersuara. Biar rame, biar nggak ngantuk. Sambil minum nggak apa-apa. Oke. Di monggo. Apa? Iya. Ah, Jawabannya apa? A. Mohon maaf kurang tepat. Yang lebih tepat adalah kepala banteng. Ya, kepala banteng ini. Kepala banteng. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
wajib menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang lain. Nah, ini tentunya lebih kepada lambang kepala banteng. Karena yaitu sila keberapa? Sila keempat. Ya. Oke, nomor 6, sila keempat. Nomor 6, toleransi dalam perspektif moderasi beragama dianggap sebagai apa? Indikator kinerja kepala daerah dan pemerintah di Indonesia. B. Pilar terwujudnya pembangunan nasional. C. Hasil dari moderasi beragama. D. Keadilan untuk pemeluk semua agama. Ya, jawabannya apa teman-teman? D. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Mohon maaf teman-teman. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya. Karena ya nomor 6 itu hasil toleransi itu hasil daripada eh, moderasi beragama. Saya jawabannya ya. Karena tadi harus disebutkan toleransi. Nomor 7. Berikut ini merupakan tindakan sehari-hari yang sejalan dengan Pancasila dalam mewujudkan sila keempat Pancasila. Kecuali A. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk pelaksanaan pemerintahan. B. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kehidupan, hak dan kewajiban yang sama. C. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika keperluannya. D. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Ya, nomor 7. Gimana? Jawabannya? Pak. Iya, mohon maaf yang benar adalah C. Karena kecuali ya. Kenapa? Karena merupakan tindakan sehari-hari yang sejalan dengan Pancasila dalam mewujudkan sila keempat Pancasila. Yaitu sila keempat bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sedangkan di sini yang C, sanggup dan dalam berkorban kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan. Ingat ya, kecuali. Kecuali, Pak. Kecuali. Nah, di situ harus benar-benar dicermati ya. Terima kasih. Lanjut, nomor 8. Berikut ini merupakan uji ambang rancangan dari Robert Plan of Action. Kecuali. Nah, ini mungkin ada eh, apa namanya? Ada istilah baru. Ada tokoh dalam moderasi di luar itu namanya Robert Plan of Action. Itu merupakan uji ambang rangsangan. Nah, dari uji ambang rangsangan dapat plan of action ini ada konteks, kemudian ada pengujar, kemudian ada maksud, kemudian isi dan bentuk, kemudian ada batas ujaran, kemudian ada kemungkinan. Nah, pertanyaan yang kecuali, kira-kira tadi yang mana? Yang kecuali. Saya ulangi, yang dari rapat plan of action adalah ada konteks, pengujar, maksud, isi dan bentuk, batas ujaran, dan kemungkinan. Yang kecuali yang mana? Yang iya betul sekali yang media. Oke. Kelihatannya kan ujaran kebencian saat ini kan pakai media. Tapi di sini
uji ambang rangsangan itu ternyata tidak yang kecuali itu medial. Kalau konteks maksud pengujar itu masuk dalam eh, prinsip daripada rapid plan of action. Oke, nomor 9. Dasar hukum undang-undang yang di dalamnya mengatur mengenai toleransi terhadap agama dan keyakinan yang berbeda. Dasar hukum undang-undang yang di dalamnya mengatur mengenai toleransi terhadap agama dan keyakinan yang berbeda. Itu apa? Dasar hukum. A. Ya, jawabannya apa? Betul sekali. Jawabannya A. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E, 281 ayat 1, dan 29 ayat 2. Pembahasannya kita lihat. Nomor 9. Ini dia. Kalau lumayan panjang. Dasar hukum undang-undang yang di dalamnya mengatur mengenai toleransi terhadap agama dan keyakinan yang berbeda adalah sebagai berikut. Satu, Undang-Undang 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pasal 28E ayat 1 itu berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Nah, pasal 28 ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28 ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan bersikap, berserikat ya, kumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 I ayat 1, hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu sendiri. Oke, itu pembahasan nomor 9. Berikutnya nomor 10, teman-teman. Ada soal nomor 10. Ya. Nomor 10. Berikut ini merupakan tindakan sehari-hari yang sejalan dengan Pancasila dalam mewujudkan sila kelima Pancasila. Kecuali sila kelima itu bunyinya apa, teman-teman? Sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang kecuali, yang kecuali. Jawabannya adalah, jawabannya adalah iya, betul sekali. D. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat publik. Karena di situ harus kali ya. Oke, nomor 11. Berikut ini yang merupakan contoh. Kita lewati dulu ya, teman-teman yang sila-sila ini. Setidaknya gambarnya seperti itulah. Nanti ada mungkin beberapa prediksi soal itu tetap ada apa namanya penerapan sila-sila tadi itu butir-butir Pancasila dan seterusnya. Nah, berikutnya nomor 12 kita langsung. Fondasi terpenting dalam demokrasi adalah nomor 12. Fondasi terpenting apa?
Iya, betul sekali. Fondasi terpenting dalam demokrasi adalah B, toleransi. Karena kalau tidak ada toleransi, maka di situ akan rusuh, akan perang, akan ya tidak kondusif seperti itu. Nomor 13, sikap dan tindakan seorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan merupakan tindakan kelompok yang menganut paham apa? A. Radikal, B. Ekstrim, C. Fanatik, D. Teroris. Cara kekerasan. Biasanya apa? Cara Dia kekerasan. teroris. Gimana? D. Fanatis, ekstremisme. Di sini dilihat ada tindakan kelompok yang menganut paham apa? Cara-cara mengusung perubahan itu menggunakan kekerasan. Ya, lebih kepada radikal ya, radikalisme. Lebih kepada radikal. Karena orang-orang yang sikap paham radikal itu biasanya itu ya demo ya pengen mengusung perubahan, kemudian dengan cara-cara itu kekerasan. Kalau kalau dengan cara yang damai, sampai itu namanya toleransi. Kalau fanatik lebih kepada pemahaman, belum sampai kepada tindakan mengusung perubahan. Kalau terus jelas itu anu ya ekstrim. Kalau ekstremisme itu sudah keperbuatannya. Oke, nomor 14. Prinsip dasar moderasi adalah apa? Adil dan konservatif, B. Liberal dan berimbang, C. Adil dan berimbang, D. Konservatif dan bijaksana. Prinsip moderasi, prinsip dasar. C. Iya, betul sekali. Adil dan berimbang. Karena apa? Inti dari moderasi beragama, teman-teman, itu adil berimbang dalam mandang. Mandang apa? Mandang ya dalam kejadian di masyarakat, menyikapi, mempraktekkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak ya, itu dalam KBBI. Dua, berpihak kepada kebenaran. Ketiga, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Atau di situ kata wasit yang merujuk pada seorang yang memimpin sebuah pertandingan dapat dimaknai dalam pengertian ini. Wasit, wasatiyah dari bahasa Arab. Serapan. Wasit, wasatiyah. Oke, yang 14 adalah C. Nah, berikutnya nomor 15. Berikut ini merupakan tindakan sehari-hari yang jalan dengan Pancasila dalam mewujudkan sila kedua. Ada lagi nih sila-sila banyak. Nomor 15, jawabannya adalah C, teman-teman. Berani membela kebenaran dan keadilan. Oke. Berikutnya nomor 16, teman-teman. Setiap orang bebas meluk agama dan beribadah menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali adalah bentuk toleransi yang tertuang dalam apa? Pasal 28 ayat 1, 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2, C pasal 28 ayat 3, D pasal 28 ayat 4. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah pasal 28E ayat 1. Jawabannya adalah oke. Nanti bisa dilihat. Nanti kita share.
Oke, berikutnya adalah nomor 17. Masih pasal-pasal, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tertuang pada apa? Pasal 29 ayat 1, pasal 29 ayat 2, pasal 28 di ayat 1, pasal 28 di ayat 2. Jawabannya adalah 17. Iya, betul sekali. Pasal 28 I ayat 2. Jadi, jadi kalau ada soal-soal yang seperti ini ya, artinya kita sudah pernah membahas. Oke. Berikutnya ini pasal-pasal. Banyak. Nomor 18 itu jawabannya pasal 28 ayat 3. Saya langsung aja kalau pasal-pasal langsung ya, kasih kuncinya. Kebebasan setiap orang untuk bersikap, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijelaskan pada pasal 28 ayat 3. Nah, nomor 19 hmm, eh, itu hak atas kebebasan beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, kemudian sesuai dengan hati nuraninya tertuang pada beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 berikut kecuali. Nah, yang kecuali itu adalah jawabannya adalah yang D, pasal 29 ayat 2. Kenapa demikian? Karena itu pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 1, pasal 29 ayat 2 pas itu termasuk. Kalau yang kecuali di yang C, pasal 29 ayat 2. Oke. Nomor 20, hasil atau buah outcome jika moderasi diterapkan adalah apa di situ? Ini gampang sekali nih. Toleransi, moderasi, kesatuan, ultra konservatif. Sebenarnya apa teman? Buah daripada moderasi diterapkan. Toleran, toleransi. Iya, toleransi teman-teman. Jika mod, ya dari kata moderat itu sendiri, tengah-tengah wasatiyah, maka toleransi. Jika toleransi, maka akan terjadi persatuan. Oke, nomor 21. Nah, salah satu tradisi Indonesia adalah tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi ini dianggap sebagai tanda menginjak usia dewasa wanita. Tradisi ini dipercaya dapat membuat wanita lebih cantik dan menawan. Jumlah gigi yang dikerik dalam tradisi ini berjumlah 23 gigi dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi atau kayu. Dalam proses peruncingan gigi ini, mereka tidak dibius seperti halnya yang dilakukan oleh dokter gigi. Nah, tradisi ini berasal dari mana? A. Siberiut, suku Minahasa, Toraja, suku Dayak. Dari mana nih kira-kira? Ayo, boleh bersuara, ambil santai. Dari mana kira-kira? Ayo. A. Iya, betul sekali. Dari Pulau Siberiut, Sumatera Barat. Mungkin kalau bimbel, gampang lah kita bisa buka ChatGPT, bisa buka punya new tab yang lain. Tapi kalau nanti pas tes SNPDB seleksi nasional peserta didik baru di insan sendiri ya, otomatis literasi kita harus banyak, tidak bisa buka-buka yang lain. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah Pulau Siberiut. Terima kasih. Sudah siap ya.
Berikutnya ada suku Dayak Ngaju memiliki sebuah tradisi upacara kematian yang digelar seseorang yang sudah meninggal dan masukkan ke dalam peti mati. Hmm. Kemudian tradisi tersebut bertujuan untuk meneruskan perjalanan selumpuk liau menuju Lewu Tatau dalam konsep kematian suku Dayak Ngaju. Proses ini memiliki tujuan membuang sial setelah ditinggalkan keluarga yang meninggal dunia. Nah, tradisi tersebut adalah tradisi apa? Ayo teman-teman. Dua-dua. Batombe, Pahobo, Tiwah, Seba. C. Iya, betul sekali. Ritual Tiwah. Terima kasih. Ritual apa? Tiwah. Ya, ya. 23. Salah satu tradisi Indonesia adalah tradisi potong jari. Tradisi potong jari adalah tradisi memutuskan jari tangan atau kaki sebagai bentuk dua cita dan penghormatan atas meninggalnya anggota keluarga atau kerabat dekat. Biasanya tradisi tersebut dilakukan oleh wanita suku Dani karena mereka dianggap sebagai pihak yang paling terluka atas kehilangan orang yang dicintainya. Tradisi tersebut berasal dari mana? Banyuwangi, Minahasa, Dayak, atau Dani. D. Iya, betul sekali. Suku Dani Papua. Next. Terima kasih partisipasinya yang sudah menyuarakan untuk menjawab mewakili teman-teman. Salah satu tradisi pemakaman yang mengebumikan jenazah seperti bayi dalam rahim ada di salah satu daerah di Indonesia. Jenazah akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak batu berongga kemudian ditutup dengan batu berbentuk prisma segitiga. Makam tersebut dikenal sebagai Wigura. Tradisi pemakaman tersebut berasal dari mana? Yo. A. Banyuwangi, B. Suku Minahasa, C. Suku Dayak, D. Suku Dani. B. Ya, apakah dari ya betul sekali, bukan dari Jawa, bukan dari Kalimantan, bukan dari Papua, tapi dari Sulawesi, itu suku Minahasa. Oke, literasi ya. Nomor 25, Pulau Nias Selatan memiliki sebuah tradisi lompat batu. Itu yang biasa dilompat batu itu loh. Tradisi tersebut dilakukan oleh laki-laki khususnya masyarakat di Teluk Dalam. Ketinggian batu yang harus dilompati sekitar 2 meter, bayangkan. Padahal Indonesia itu orang-orangnya itu jarang ya lebih dari 2 meter. Dengan tebal 40 cm. Cepat sekali ya. Terkadang tradisi ini dilakukan untuk menilai apakah laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Dewasaannya, tes kedewasaan. Tes kematangan untuk menikah. Tradisi tersebut dikenal dengan tradisi apa? Batombe, Pahobo, Ritual Tiwa, Seba. Ya, 25. Apa? D. Iya, betul sekali. Pahumbu, lompat batu. 26. Tradisi di Indonesia adalah adu betis atau malanca. Tradisi ini sebagai bentuk ucapan rasa syukur. Sebelum memulai tradisi akan diadakan acara makan besar. Permainan ini berlangsung dalam sebuah lingkaran besar selama 4 jam. Tradisi ini diakui dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan kecuali, ayo kecuali mana? Bugis, Makassar, Toraja, Mandar. Ya, saya kasih tahu tradisi ini dilakukan itu oleh orang Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, dan Toraja. Bugis, Makassar, dan Toraja. Yang kecuali berarti Mandar. Ya. 27 teman-teman semuanya. Salah satu tradisi Indonesia adalah tradisi kebu-kebuan. Tradisi ini dilakukan oleh manusia yang berdandan seperti kerbau.
Tradisi ini dilakukan setiap awal bulan Suro sebagai rasa syukur kepada Allah atas panen yang berlimpah dan diharapkan agar dapat menghasilkan panen melimpah di tahun depan. Tradisi diawali dengan menyantap sajian makanan sepanjang jalan desa. Kemudian akan diarak 30 manusia kerbau mengelilingi 4 penjuru desa yang dipimpin oleh tokoh adat. Tradisi ini dari mana, teman-teman? Banyuwangi, Minahasa, Dayak, atau suku Dani? Dari mana? A. Betul sekali, ya. Banyuwangi. Biasanya ada ritual apa itu di Jawa itu kan cekah bumi gitu ya, katanya mensyukuri terhadap panen nanti disedekahkan ke daerah. Oke, 28. Salah satu tradisi Indonesia adalah tradisi berbalas pantun diiringi alat musik rabab. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau saat pernikahan salah satu suku. Tradisi ini dilakukan selama 7 hari. Tradisi ini disebut tradisi apa? Ayo. 28. Batombe, Fahombo, Tiwah, Seba. Fahombo tadi sudah, Tiwah sudah, Seba sudah. Berarti Batombe, teman-teman. Namanya tradisi Batombe. Oke. Berikutnya, nomor 29, suku Baduy. Nah, yang pernah ke sana, terkenal sebagai suku yang menutup diri dari luar. Mereka memiliki tradisi di mana ribuan suku Baduy akan keluar dari daerahnya untuk melakukan silaturahmi dengan pemerintah setempat. Suku Baduy yang memiliki fisik kuat dan mampu berjalan berkilo-kilometer akan dipilih untuk melakukan tradisi ini. Tradisi ini sebagai tradisi apa? Dikenal sebagai tradisi apa, teman-teman? Baduy, jalan kaki panjang. Apa? Iya, bukan A, tapi D, Seba. Seba. Ya. Oke, nomor 30. Contoh tindakan sehari-hari yang tidak sejalan dengan Pancasila. Lagi, pengamalan butir-butir Pancasila. Mewujudkan sila ke-1 Pancasila, butir ke-7. Butir-butir Pancasila. Ini contoh yang konkret. Jadi sudah ya. Padahal masa situ untuk meluk agama yang diyakini, itu tidak mau dengan filosofi ya berbeda agama, mereka tidak akur satu sama lain. C. Farel tidak menghargai pendapat Siti sebab mereka berbeda keyakinan. D. Siti mencemooh kebiasaan Farel. Siapnya apa? Nomor 30, teman-teman. Iya, betul sekali. Ah, kita lewati ya, yang butir-butir sila, baca sila, butir-butir sila. Oh, oke, kita lewati. Sila-sila ini banyak kita lewati, teman-teman. Nanti, ya. Nah, ini ada berikut adalah 4 pilar MPR sebagai penangkalan radikalisme kecuali. 4 pilar, nomor 38, bisa dilihat teman-teman. 4 pilar MPR sebagai penangkalan radikalisme kecuali. Ya. 4 pilar MPR sebagai penangkalan radikalisme itu Pancasila sebagai dasar dan ideologi. Undang-Undang NKRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan negara. NKRI sebagai bentuk negara. Kecuali, berarti yang mana? Yang D, Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Sorry, sorry. Yang D ya.
38, jawabannya D. Oh, kok yang kelinya. C. Yang D. Oke, oke, oke. 38. Ah, apa? Apanya? Maju. Ini adalah D. Oke. Berikutnya adalah 39 lewati, kita lewati, undang-undang, kita lewati. Oke. Sumpah. Nah ini, ada. Berikut ini pernyataan yang tepat untuk menggambarkan tradisi di masyarakat kecuali. Hmm. A. Tradisi masyarakat umumnya telah melalui proses akulturasi dengan agama masing-masing. B. Tradisi biasanya akan diwariskan turun-menurun oleh masyarakat karena memiliki nilai positif bagi masyarakat tersebut. C. Suatu tradisi tertentu mungkin saja bertentangan dengan nilai agama, tapi biasanya terjadi perdebatan terhadap boleh tidaknya tradisi tersebut. D. Tradisi muncul di masyarakat sedangkan agama dari Tuhan. Karena itu semua tradisi umumnya bertentangan. Yang kecuali ya, yang kecuali. Sama urut saya itu. Oke, yang kecuali. A benar, B benar, C hmm, D. Tapi yang paling tepat adalah D, teman-teman. Tradisi itu muncul di masyarakat sedangkan agama dari Tuhan. Benar, memang. Tapi tidak semuanya tradisi itu muncul dari masyarakat. Dan bertentangan dengan agama, belum tentu. Karena banyak tradisi juga yang serapan dari agama dan banyak juga tradisi yang tidak bertentangan dengan. Oke, yang paling benar adalah D. C enggak sih? Dia. D. Oh, Ya, kecuali ya. Mas. Ya, kecuali D. Oke. Nomor 43. Indonesia merupakan negara merdeka, bersatu dan berdaulat. Namun bangsa ini tidak mengenal chauvinistik. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila yaitu apa, 43. Geraknya adalah dipimpin persatuan Indonesia, manusia yang lebih beradab, D. Ketuhanan yang Maha Esa. Chauvinistik itu dulu apa ya? Chauvinistik itu apa? Kecintaan terhadap bangsa secara berlebihan. Tentunya ini tidak bisa dilakukan karena dapat mengancam persatuan Indonesia ya. Apa, itu prinsip sila yang jalan itu sila berapa? Sila yang Persatuan Indonesia. B, teman. Oke, B ya. Nomor 44. Sebuah konflik keagamaan berada di fase pertama, di mana mulai terjadi permusuhan dan ketegangan. Strategi apa yang cocok untuk dilakukan? Deteksi dini, rekonsiliasi, arbitras, mediasi, dan negosiasi. Ya, jawabannya 44, teman-teman. Nomor 44. Ketika ada konflik keagamaan, kita kupas dulu untuk pengertian daripada pilihan ganda tersebut. Deteksi dini, rekonsiliasi, arbitras, mediasi, negosiasi. Ya, kita lihat nomor 44 pembahasannya. Ada di situ pengertian seluruhnya. Deteksi dini. Nah, merupakan sebuah proses mengungkapkan akan adanya kemungkinan konflik keagamaan yang lebih besar dari
sekedar permusuhan dan ketegangan. Kalau rekonsiliasi itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan memulihkan kembali suatu hubungan yang kondisi buruk ke keadaan damai. Arbitras merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitras yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Nah, kalau mediasi itu intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Kalau negosiasi adalah sarana ya bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga. Sehingga strategi yang paling cocok adalah apa? Rekonsiliasi. Tindakan yang apa? Tindakan yang mengatasi masalah kembali suatu hubungan dari kondisi yang keadaan yang buruk ke damai. Nomor 44 yang paling tepat adalah rekonsiliasi. Oke. Rekonsiliasi. Namanya. Lanjut. 45. Di bawah ini pengertian kebudayaan menurut para ahli kecuali A. Kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaannya didapat manusia sebagai anggota. Masuk enggak nomor yang A? Masuk ya? Karena kecuali. Karena apa? Kecuali. B. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Masuk enggak? Masuk. C. Kebudayaan adalah sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Masuk enggak? Masuk. Misalnya yang kecuali ya, tetap karya yang diciptakan. Kalau yang D, karya yang diciptakan oleh manusia, yang timbul dari akal dan wujudkan dengan suatu hasil karya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia. Ini yang paling tepat. Jawabannya D. Oke. Itu ya, paling tepat. D. Balik. Yang nomor 46. Di bawah ini merupakan tindakan sila-sila kita lewati. Nomor 47. Kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan bermasyarakat, menyangkut nilai-nilai sistem sosial. Budaya disebut apa? Melting pot, pluralitas, multikultural, terus multikulturalisme. 47 jawabannya apa? Teman-teman? Multikulturalisme itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keagamaan, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sosial, budaya, politik mereka anut. Maka yang paling tepat nomor 47 adalah yang D, multikulturalisme. Multikulturalisme. Sorry, ini salah. Multikulturalisme. Berikutnya 48. Tempat di mana berbagai bangsa, budaya, atau individu berasimilasi menjadi satu kesatuan yang utuh disebut melting pot, pluralitas, multikulturalitas.
C, A, B, C atau D, teman-teman? Tempat, tempat berarti melting pot. Ya, nomor 48. Oke. 49. Keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan disebut apa? Melting pot, pluralitas, multikulturalisme. Jawabannya apa? 49. Keberagaman, berarti pluralitas. Ya, ya, jawabannya 49. Ya, satu lagi teman-teman. Terakhir 50. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai ideologi, falsafah, cita-cita, atau dasar bangsa, teman-teman. Nomor 50. Kalau Pancasila yang A sebagai di situ ideologi bangsa negara, berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nah, kalau yang B falsafah Pancasila eh, sebagai falsafah eh, hidup, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Itu kalau yang B. Nah, kalau yang cita-cita bangsa itu Pancasila sebagai memberikan arahan dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, kalau Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia itu. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka di situ semakin kokoh berdirinya bangsa itu sendiri, teman-teman. Jadi, yang nomor 50 yang paling tepat apa, teman-teman? Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Maka itu Pancasila sebagai apa? Cita-cita bangsa. Oke, alhamdulillah. Saya teman kita bahas kurang lebih sudah 40-an soal. Karena tadi beberapa yang dilewati karena mungkin hampir sama-sama ya. Katanya eh, bahasan mengenai butir-butir sila, undang-undang, itu insya Allah baca. Itu semoga teman-teman semua pada sukses. Ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Tidak. Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Kak Desi? Baik, iya. Terima Ya. kasih banyak. Sudah selesai ya, Iya, Kak Sonti ya? sudah selesai Kak Desi. Terima Baik, kasih. ya. Terima Waktunya kasih Kak Desi. banyak, Kak Sonti. Terima kasih. Selamat Iya, weekend, selamat oke. bermalam minggu. Semoga indah, semoga cita-cita tercapai. Semoga tidur Anda semuanya nyenyak. Saya tutup dengan badan hamdalah. Saya kembali lagi kepada moderator Kak Desi. Mohon berdiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Sotri yang sudah memberikan ilmunya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Baik ya, Alhamdulillah telah usai ya adik-adik semua untuk pembelajaran pada malam hari ini. Lanjut kita nanti di minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik semua. Sekian dari kami, Bimbingan Belajar Ainun Habibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kakak.